3 hari setelah akad nikah, hanya karena saya terlambat memasak makan malam, suami saya menendang meja hingga semua makanan tumpah, lalu membentak, perempuan itu harus dipukul agar menurut. Saya tersenyum. Kalau begitu, saya tidak akan segan-segan lagi. Baru 3 hari setelah menandatangani buku nikah, meja makan yang penuh hidangan hasil jerih payah saya, ditendang dan dihamburkan oleh suami saya sendiri, diiringi pernyataan bahwa perempuan harus dipukul agar patuh. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa istri mungil yang sedang menunduk memunguti pecahan piring di hadapannya, ternyata menyimpan identitas yang sangat istimewa. Balasan yang diberikan oleh menantu yang tampak lembut itu segera membuat seluruh keluarga suaminya harus membayar harga yang sangat mahal. Setiap perempuan yang melangkah ke jenjang pernikahan tentu membawa keyakinan kuat akan sebuah rumah tangga yang damai, dengan seorang suami yang mau berbagi dan memahami. Saya pun berpikir demikian ketika menerima pinangan Bagus. Kami berkenalan melalui seorang rekan kerja. Dari luar, Bagus adalah pria yang tenang, dengan pekerjaan mapan di sebuah perusahaan konstruksi di kawasan Sudirman, Jakarta. Selama masa pendekatan, dia selalu menunjukkan perhatian dan merawat saya dengan sangat baik. Namun, saya tidak menyangka bahwa semua kelembutan itu hanyalah topeng yang sempurna, sebuah sandiwara yang dirancang dengan rapi untuk menjebak saya dalam pernikahan. Hari ini baru hari ketiga sejak kami menandatangani surat nikah. Sore itu, Jakarta diguyur hujan deras, membuat lalu lintas di sepanjang jalan Gatot Subroto macet total. Saya pulang kerja hampir 1 jam lebih lambat dari biasanya. Begitu masuk ke apartemen dan melepaskan jas hujan yang basah kuyup, saya bergegas ke dapur untuk menyiapkan makan malam. Saya tahu Bagus lelah setelah bekerja dan punya kebiasaan makan tepat waktu, jadi saya berusaha memotong daging dan menyiangi sayuran secepat mungkin. Apartemen kecil ini adalah aset yang saya beli dengan tabungan saya sendiri jauh sebelum menikah. Saya membayangkan ini akan menjadi sarang kami yang bahagia, tetapi suasana saat ini terasa begitu sesak dan menyesakan. Ketika saya meletakkan hidangan panas di atas meja makan, Bagus sedang terduduk lesu di sofa, sibuk dengan ponselnya, wajahnya masam penuh amarah. Saya dengan lembut memanggilnya untuk makan. Alih-alih menjawab, dia bangkit dengan kasar dan berjalan dengan langkah berat ke arah meja makan. Matanya menyiratkan kekesalan yang mendalam. Tiba-tiba, Bagus mengayunkan kakinya dan menendang sisi meja dengan keras. Kekuatan tendangannya membuat seluruh hidangan terbalik. Semangkuk sayur asem tumpah ruah, piring berisi ayam goreng jatuh berantakan ke lantai keramik dan pecah berkeping-keping. Butiran nasi putih berserakan di mana-mana. Saya terpaku, tangan saya masih memegang sendok dan garpu, rasa terkejut melintas di benak saya. Saya memandangi makanan yang berceceran, lalu menatap wajah pria yang baru saja saya sebut suami. Bagus menunjuk lurus ke wajah saya, suaranya menggelegar di ruangan kecil itu. Dia berteriak bahwa saya adalah tipe perempuan yang tidak tahu diri, baru menjadi istri sudah menunjukkan sifat malas dan lari dari tanggung jawab. Dia berkata sebagai seorang istri, saya harus tahu cara menyiapkan makanan untuk suami tepat waktu, tidak boleh menggunakan alasan macet atau hujan sebagai pembenaran. Tidak berhenti di situ, Bagus dengan angkuh menyatakan aturan keluarganya. Dia menuntut agar besok saya menyerahkan semua kartu ATM beserta kata sandi rekening bank saya untuk dia kelola. Dia bahkan memaksa saya untuk bangun setiap pukul 5 pagi untuk membuatkan soto ayam sebagai sarapannya. Malam hari sepulang kerja, saya harus menyiapkan air hangat, menyeduh teh, dan memijatnya. Akhirnya, dia menutup rentetan perintahnya dengan kalimat yang membuat tulang punggungku dingin. Dia berkata, perempuan itu harus dipukul agar menurut, harus dididik dengan kekerasan agar menjadi istri yang baik dan menantu yang berbakti. Kata-kata tajam, Bagus bagaikan pisau yang mengiris telinga saya. Namun, alih-alih menangis, memohon, atau panik ketakutan seperti perempuan lemah lainnya, saya merasakan ketenangan yang aneh menyelimuti hati saya. Saya perlahan membungkuk, mengambil sepotong pecahan piring yang tajam dari lantai, dan menggenggamnya. Saya mengangkat kepala, menatap lurus ke mata Bagus yang menyala-nyala karena amarah. Saya tersenyum tipis, suara saya terdengar jelas dan sangat tenang. Saya bertanya kepadanya, "Kamu bilang perempuan harus dipukul agar menurut.
Jadi, bagaimana kamu akan memukulku? Bagus tampaknya tidak menduga reaksi saya. Dia terdiam sejenak, mungkin mengharapkan seorang istri yang gemetar berlutut sambil menangis meminta maaf. Ketenangan saya justru membuatnya merasa tertantang. Dia menggeram, melangkah maju dan mengangkat tangannya, hendak melayangkan tamparan keras ke wajah saya untuk menegakkan wibawanya. Tapi dia telah membuat kesalahan besar. Dia sama sekali tidak tahu bahwa istri yang tampak mungil, bertutur kata lembut, dan bekerja sebagai pegawai kantor biasa ini menyimpan sebuah rahasia besar. Ketika tangan besar Bagus terayun di udara, saya dengan gesit memiringkan tubuh untuk menghindar. Refleks yang telah diasah melalui ribuan jam latihan di gelanggang membantu saya menguasai situasi dalam sekejap. Saya mengulurkan tangan, mencengkeram pergelangan tangannya dengan kuat, memutar tubuh, dan menggunakan kekuatan pinggul serta kaki untuk melancarkan sebuah bantingan. Semua gerakan terjadi secepat kilat, hanya terdengar suara gedebuk yang keras, dan seluruh tubuh Jangkung Bagus ambruk ke lantai, terbaring di tengah genangan kuah sayur dan makanan yang berserakan. Sebelum Bagus sempat sadar, saya dengan cepat melompat, menggunakan lutut untuk menekan punggungnya, dan kedua tangan saya melakukan sebuah kuncian sendi yang sangat rumit dari bela diri campuran, MMA. Saya menekan lengannya dengan kuat, memelintirnya ke belakang, memberikan tekanan yang membuatnya merasakan sakit luar biasa, hingga tidak bisa bergerak, tetapi tidak sampai mematahkan tulangnya. Bagus berteriak kesakitan, wajahnya menempel di lantai yang licin karena minyak. Pada saat itu, kenangan masa kecil membanjiri pikiran saya seperti sebuah film sedih. Semasa kecil, saya tumbuh di sebuah rumah yang dipenuhi bau alkohol dan pukulan membabi buta dari ayah saya. Ibu saya, karena terlalu lemah dan tidak tahan dengan kekerasan, memilih pergi tanpa kabar, meninggalkan saya sendirian untuk menanggung amarah ayah yang kejam. Luka lebam terus menumpuk di tubuh saya dari tahun ke tahun. Rasanya hidup saya akan selamanya tenggelam dalam kegelapan dan ketakutan, sampai saya bertemu dengan guru. Beliau adalah seorang guru tua pencaksilat di ujung gang rumah saya. Karena kasihan, beliau menerima saya sebagai muridnya, tidak hanya mengajarkan jurus-jurus untuk membela diri, tetapi juga falsafah hidup. Beliau selalu berpesan, belajar bela diri bukan untuk menindas orang lain, tetapi agar orang lain tidak bisa menindasmu. Berkat bela diri, saya berhasil masuk ke Fakultas Ilmu Keolahragaan, lalu menambah ilmu dengan belajar MMA untuk menjadi petarung yang andal. Di malam hari, saya masih mengajar di kelas bela diri untuk perempuan. Semua itu sama sekali tidak diketahui oleh Bagus. Saya menekan Bagus lebih keras, dan berbisik di telinganya dengan suara tegas. Saya katakan padanya jangan berpikir karena memiliki fisik laki-laki, dia bisa berbuat seenaknya. Saya memaksanya untuk mengakui alasan sebenarnya di balik drama menendang meja makan hari ini. Di bawah tekanan kuncian sendi, Bagus merintih kesakitan. Dia terbata-bata mengakui bahwa semua ini adalah hasutan ibunya. Ibu Wati menyuruhnya untuk menunjukkan kekuasaan sejak awal pernikahan, harus melakukan gebrakan di awal agar saya takut dan menyerahkan seluruh aset saya, lalu tunduk patuh pada keluarga suami. Ibunya mengajarinya cara melakukan kekerasan psikis dan fisik untuk menghancurkan mental saya. Dengan tangan kiri yang bebas, saya mengeluarkan ponsel dari saku, menyalakan mode perekam suara, dan meminta Bagus mengulangi setiap pengakuannya dengan jelas. Saya merekam seluruh bukti rencana jahat ibu dan anak itu. Setelah bukti ada di tangan, barulah saya melepaskan Bagus dan berdiri sambil membersihkan lengan baju. Dia merangkak di lantai, memegangi lengannya yang sakit sambil menatap saya dengan ketakutan yang luar biasa. Saya menatapnya dengan jijik, lalu berbalik masuk ke kamar tidur, mengunci pintu rapat-rapat, membiarkannya membersihkan sendiri kekacauan yang dia buat di ruang tamu. Keesokan paginya, saat matahari baru saja muncul dari balik gedung-gedung pencakar langit ibu kota, bel pintu apartemen saya berbunyi nyaring. Saya baru saja selesai menyeduh teh hangat ketika mendengar suara kunci diputar. Bagus dengan takut-takut membuka pintu untuk ibunya. Ibu Wati masuk ke dalam rumah, menenteng 2 ekor ayam jago berukuran besar. Matanya yang tajam mengamati sekeliling apartemen. Ini adalah pertama kalinya dia menginjakkan kaki di apartemen ini sejak pernikahan kami. Tujuannya jelas untuk pamer kekuasaan dan memeriksa sejauh mana putra kesayangannya berhasil mendidik menantunya.
Sebelum keluar dari kamar, saya dengan cerdik pergi ke meja rias, mengambil sedikit alas bedak, foundation, dengan warna pucat, lalu mengoleskannya ke punggung tangan dan sudut bibir. Saya sengaja menciptakan penampilan yang lelah dan pucat. Berpura-pura seperti seorang wanita yang baru saja melewati malam penuh tangis dan ketakutan. Saya menarik lengan baju panjang untuk menutupi pergelangan tangan, lalu melangkah ke ruang tamu dengan sikap tunduk, menyapa ibu mertua dengan suara lirih dan lemah. Melihat penampilan saya, Ibu Wati tampak sangat puas. Dia melemparkan 2 ekor ayam itu ke lantai dapur dengan suara gedebuk, lalu berjalan ke sofa, duduk dengan menyilangkan kaki, dengan sikap yang sangat angkuh. Dia menuang secangkir teh, menyesapnya sedikit, lalu membuang ampas teh ke tempat sampah, dan memulai ceramah pendidikannya. Dia dengan suara tinggi memarahi saya sebagai menantu yang tidak sopan. Ibu mertua datang berkunjung, tetapi wajah saya lesu seperti kerupuk basah. Dia dengan lantang mengulangi tuntutan yang telah disampaikan Bagus tadi malam. Dia memaksa saya untuk segera menyerahkan sertifikat rumah, agar nama suaminya bisa ditambahkan. Gaji bulanan saya harus diserahkan seluruhnya kepadanya untuk dia simpan, demi mencegah saya berfoya-foya. Dia juga mendaftar serangkaian aturan keras lainnya. Mulai dari bagaimana saya harus berbicara dengan ia, Bu, hingga larangan pulang ke rumah orang tua saya tanpa izin dari keluarga suami. Saya tetap menunduk dalam diam, mendengarkan. Keheningan saya tampaknya membuat Ibu Wati berpikir bahwa saya telah sepenuhnya takluk. Dia menjadi semakin bersemangat, kata-katanya mulai melewati batas kewajaran. Dia menunjuk wajah saya, mencibir asal-usul saya. Dia berkata, "Kamu ini anak perempuan yang tidak punya ibu untuk mengajari, lahir dari keluarga berantakan, ayahmu pemabuk, makanya sifatmu malas dan keras kepala." Dia menyindir, "Anak haram tidak berpendidikan seperti kamu harus diajari lagi dari awal oleh keluarga suami. Kalau tidak nurut, akan saya usir ke jalanan biar malu." Setiap hinaan dari Ibu Wati menggema di keheningan pagi itu. Kata-katanya menyentuh sudut paling menyakitkan, luka hati terdalam yang selalu saya coba sembunyikan. Rasa sakit akan ibu yang tiada kabar, tentang masa kecil yang penuh pukulan, kembali mengoyak jiwa saya. Tapi kali ini, saya tidak membiarkan penderitaan mengalahkan saya. Nasihat guru pencaksilat saya kembali terngiang dengan kuat di benak saya. Bersabar menghadapi kejahatan bukanlah kebaikan, melainkan kelemahan. Sudah saatnya, saya menghentikan sandiwara ini, dan menghadapi kekejaman mereka secara langsung. Saya menarik napas dalam-dalam, perlahan menegakkan punggung. Bahu saya tidak lagi membungkuk, mata saya tidak lagi menunduk. Saya berjalan ke wastafel di dekat dapur, menyalakan keran, dan menggunakan handuk basah untuk membersihkan lapisan alas bedak pucat di tangan dan wajah, memperlihatkan kulit saya yang sehat kemerahan dan tatapan mata yang tajam dan tegas. Saya kembali ke ruang tamu, menatap lurus ke wajah Ibu Wati. Udara di dalam ruangan seketika menjadi dingin dan tegang. Saya menatapnya, mengucapkan setiap kata dengan jelas dan tegas. Saya menyatakan dengan terang-terangan bahwa saya tidak menerima satupun aturan tidak masuk akal yang baru saja dia sebutkan. Saya menegaskan bahwa saya adalah manusia mandiri, punya pekerjaan, mampu menghidupi diri sendiri, tidak bergantung pada siapapun, sehingga tidak ada yang berhak merampas harta benda saya atau memaksa saya menjadi budak. Saya menekankan bahwa apartemen ini adalah properti yang saya beli dengan keringat dan air mata sebelum menikah, tidak ada hubungannya sepeser pun dengan keluarga mereka, jadi tidak akan ada penambahan nama siapapun di sertifikat. Mendengar perlawanan saya yang begitu kuat, wajah Ibu Wati memerah karena marah. Dia menggebrak meja dengan keras, bangkit, dan menunjuk Bagus yang berdiri gelisah di sudut ruangan, memerintahkannya untuk menampar saya sampai gigi saya rontok karena telah kurang ajar pada ibu mertua. Dia berteriak agar Bagus memberi saya pelajaran supaya saya tahu diri. Bagus mendengar perintah ibunya, tetapi kakinya seolah terpaku di lantai, tidak berani bergerak. Dia menatap saya, lalu menatap ibunya. Kedua tangannya saling meremas dengan gugup, wajahnya pucat pasi dan berkeringat. Dia terbata-bata berkata kepada ibunya bahwa dia tidak berani memukul saya karena dia tidak akan menang melawan saya. Pengakuan jujur dari putra kesayangannya membuat Ibu Wati terperangah, matanya melotot karena sangat terkejut.
Dia tidak bisa mengerti mengapa putranya yang besar dan kuat begitu takut pada wanita sekecil saya. Tanpa memberinya waktu untuk mencerna informasi, saya masuk ke ruang kerja dan mengambil sebuah map. Saya melemparkannya dengan keras ke meja kaca di depan Ibu Wati. Di dalamnya ada sertifikat pelatih pencaksilat tingkat nasional, sertifikat hak milik apartemen atas nama saya seorang, dan sebuah speaker Bluetooth mini. Saya memutar rekaman suara dari malam sebelumnya. Suara Bagus yang kesakitan saat mengakui bahwa ibunya yang menghasutnya untuk melakukan kekerasan pada istrinya terdengar sangat jelas di ruang tamu. Wajah Ibu Wati berubah dari merah menjadi pucat, lalu kebiru-biruan. Keangkuhan dan kesombongannya hancur lebur di hadapan bukti-bukti yang tak terbantahkan. Saya menatap ibu dan anak itu dengan suara dingin. Saya menyuruh mereka untuk mengemasi barang-barang mereka dan segera keluar dari rumah saya. Pernikahan ini berakhir di sini. Setelah itu, saya berbalik, masuk ke kamar, mengambil koper yang telah saya siapkan secara diam-diam sejak semalam, dan melangkah keluar dari pintu seorang diri, meninggalkan mereka berdua yang terpaku di apartemen milik saya. Saya tidak akan tinggal untuk berdebat lebih lama. Saya butuh ruang untuk merencanakan langkah selanjutnya dengan cara yang paling aman dan logis. Melangkah keluar dari kompleks apartemen, menghirup udara segar pagi musim kemarau Jakarta, hati saya terasa luar biasa lega. Kehidupan 3 hari sebagai menantu yang singkat berakhir seperti sebuah lelucon, tetapi itu membantu saya mengenali sifat asli manusia dengan cepat, menghindarkan saya dari penderitaan seumur hidup. Saya memanggil taksi, langsung membawa barang-barang saya ke padepokan silat milik Mas Budi. Mas Budi adalah mantan rekan kerja, juga seorang pelatih bela diri yang sangat dihormati di kawasan Kebayoran Baru. Ketika saya menceritakan singkat kejadiannya, Mas Budi sangat marah dan segera membereskan sebuah kamar kecil di loteng padepokan untuk saya tinggali sementara. Dia berkata saya bisa tinggal dengan tenang di sana. Di sini banyak saudara seperguruan. Tidak akan ada yang berani datang membuat masalah. Hal pertama yang saya lakukan setelah menetap adalah menyalakan laptop, dengan hati-hati mencadangkan semua file rekaman suara ke berbagai tempat, dari hard disk eksternal hingga layanan penyimpanan cloud. Saya juga mengambil ponsel untuk menyimpan foto-foto yang saya ambil dari lokasi kejadian meja makan yang berantakan malam sebelumnya. Bukti-bukti ini sangat penting. Ini membuktikan dengan jelas perilaku kekerasan dalam rumah tangga, baik secara fisik, mental, maupun finansial yang direncanakan oleh Bagus dan ibunya terhadap saya. Saya harus tetap tenang dan melakukan segalanya sesuai dengan hukum yang berlaku. Sore harinya, saya menghubungi dan membuat janji bertemu dengan Pak Tirtayasa. Pak Tirtayasa adalah seorang pengacara senior yang ahli dalam kasus pernikahan dan keluarga. Dulu, beliau pernah menjadi pengacara yang membantu ibu saya mengurus perceraian dari ayah saya yang pelaku KDRT. Sayangnya, waktu itu ibu saya karena terlalu takut dengan ancaman ayah, akhirnya mencabut gugatan dan melarikan diri, yang membuat Pak Tirtayasa sangat menyesal. Ketika melihat saya berinisiatif mencarinya, beliau sangat terkejut dan terharu. Beliau mempersilakan saya duduk di meja kerjanya, dan menuangkan segelas air hangat untuk saya. Saya menceritakan seluruh kejadian selama 3 hari terakhir, dari Bagus yang menendang meja makan, mengancam kekerasan, hingga Ibu Wati yang datang ke rumah untuk memaksa perampasan aset. Saya menunjukkan kepada Pak Tirtayasa semua bukti yang telah saya siapkan. Setelah mendengarkan, Pak Tirtayasa mengangguk-angguk, memuji cara saya menangani situasi dengan sangat cerdas dan berani. Dia mengatakan bahwa dengan bukti-bukti ini, saya memiliki dasar yang sangat kuat untuk mengajukan gugatan cerai sepihak dengan alasan suami melakukan kekerasan dalam rumah tangga, melanggar secara serius hak dan kewajiban suami, yang membuat pernikahan berada dalam kondisi kritis dan kehidupan bersama tidak mungkin dilanjutkan. Pak Tirtayasa dengan sabar memberi saya saran tentang langkah-langkah hukum yang paling cepat dan efisien. Beliau membimbing saya menulis surat gugatan cerai sepihak, menyiapkan fotokopi KTP, buku nikah, dan dokumen bukti kepemilikan aset pribadi. Beliau juga mengingatkan saya untuk selama masa ini sama sekali tidak bertemu secara pribadi dengan Bagus di tempat-tempat sepi untuk mencegahnya berbuat nekat. Profesionalisme dan dedikasi Pak Tirtayasa sangat membantu mengurangi tekanan yang saya rasakan.
Saya melangkah keluar dari kantor pengacara dengan surat gugatan yang sudah ditandatangani dengan tegas. Jalan di depan mungkin masih penuh dengan gangguan yang akan dibuat oleh Ibu Wati dan putranya, tetapi saya sudah siap secara mental untuk menghadapinya. Saya akan menggunakan hukum untuk melindungi diri saya sendiri, membuktikan kepada mereka bahwa wanita di zaman ini bukanlah boneka yang bisa mereka injak-injak sesuka hati. Malam pertama setelah meninggalkan apartemen yang menyesakkan itu, saya menghabiskan seluruh waktu saya di lantai latihan Padepokan Silat Mas Budi di Kebayoran Baru. Cahaya lampu neon yang terang menyinari matras-matras busa berwarna biru. Aroma keringat khas dari kerja keras berpadu dengan suara samsak yang dipukul bertubi-tubi, menciptakan suasana yang sangat akrab bagi saya. Bagi saya, Padepokan bukan hanya tempat untuk melatih fisik, tetapi juga benteng perlindungan mental yang paling kokoh, setiap kali kehidupan di luar sana terlalu bergejolak. Hari ini, suasana hati saya membawa nuansa ketegasan yang berbeda dari biasanya. Ketegasan saat melangkah keluar dari pernikahan kilat itu menyisakan api yang membara di dalam diri saya, mendorong saya untuk menularkan kekuatan ini kepada orang lain. Saat saya sedang melakukan pemanasan, melayangkan pukulan-pukulan ke udara untuk memanaskan tubuh, cahaya lampu menyorot lengan kiri saya, memperlihatkan sebuah goresan samar. Goresan ini mungkin disebabkan oleh ujung pecahan piring saat saya bergulat mengunci tangan Bagus tadi malam. Lukanya tidak dalam, hanya mengeluarkan sedikit darah dan sudah mengering, tetapi terlihat sangat jelas di kulit saya yang putih. Murid-murid saya mulai berdatangan ke kelas. Kelas bela diri malam ini terdiri dari berbagai usia, dari mahasiswi tahun pertama yang pemalu hingga karyawati seusia saya yang selalu membawa kekhawatiran akan bahaya yang mengintai di jalan saat pulang larut malam. Beberapa murid perempuan dengan cermat mendekat, menatap cemas pada goresan di tangan saya. Mereka dengan lembut bertanya apakah saya terjatuh dari motor atau tergores sesuatu. Saya tersenyum ramah, menggelengkan kepala, dan menenangkan mereka. Berkata, hanya kecelakaan kecil saat membereskan barang di rumah, tidak ada yang perlu dikhawatirkan. Saya tidak ingin membawa masalah pribadi saya dan mempengaruhi semangat belajar seluruh kelas. Namun, perhatian tulus dari orang-orang yang sama sekali asing, yang hanya terhubung melalui jurus-jurus bela diri, membuat hati saya terasa sangat hangat. Kebaikan itu sangat kontras dengan sikap dingin, penuh perhitungan, dan kejam yang ditunjukkan oleh keluarga pria yang baru saja saya sebut suami. Memasuki sesi latihan utama, saya meminta seluruh kelas untuk fokus penuh. Hari ini saya memutuskan untuk mengajarkan teknik pertahanan diri saat dikunci oleh lawan yang lebih besar dari belakang. Saya mengundang seorang pelatih pria dari Padepokan untuk menjadi model peraga. Saya menganalisis dengan sangat perlahan setiap gerakan tubuh, dari cara menurunkan pusat gravitasi untuk menjaga keseimbangan, cara memutar pinggul untuk meminjam tenaga dan mematahkan kuncian, hingga cara menyerang balik titik-titik lemah pada tubuh lawan untuk menciptakan kesempatan melarikan diri. Saya menekankan kepada para murid bahwa kekuatan perempuan tidak terletak pada otot yang kekar, melainkan pada ketenangan dalam menangani situasi, kelenturan, dan teknik yang akurat. Suara saya terdengar lantang di tengah ruang latihan yang luas. Saya menyampaikan filosofi yang telah ditanamkan oleh guru silat saya sejak kecil. Saya berkata kepada para murid, kita belajar bela diri bukan untuk mencari gara-gara atau pamer kekuatan kepada orang lain, tetapi untuk melindungi keutuhan diri kita sendiri. Bela diri yang sah adalah hak yang legal dan suci bagi setiap manusia. Perempuan sama sekali tidak boleh menerima kekerasan dalam bentuk apapun, baik itu kata-kata maupun tindakan, baik dari orang asing maupun orang terdekat. Setiap kata yang saya ucapkan berasal dari lubuk hati, mengandung semua pengalaman pahit yang baru saja saya lewati. Tatapan mata para murid menatap saya penuh kekaguman dan pengertian. Tepuk tangan riuh terdengar sebagai pujian ketika saya berhasil melakukan gerakan membanting pelatih pria yang lebih besar dan kuat. Di akhir sesi latihan, saat semua orang sedang membereskan barang untuk pulang, Agus berjalan ke arah saya. Agus adalah seorang pemuda, saat ini mahasiswa tingkat akhir di Fakultas Ilmu Keolahragaan, yang sering datang ke Padepokan Mas Budi untuk berlatih dan membantu mengajar kelas-kelas dasar. Agus bertubuh atletis, wataknya ramah, dan sangat menghormati para pelatih seniornya. Dia mengulurkan sebuah kotak kado persegi panjang yang dibungkus rapi,
Dia berkata bahwa dia tidak sengaja melihat saya sering pulang larut malam sendirian, jadi dia mencari dan membelikan sebuah tongkat bela diri dari paduan aluminium yang bisa dilipat dan dimasukkan ke dalam tas. Sebagai hadiah kenang-kenangan atas kepindahan saya untuk tinggal di Padepokan. Menerima hadiah yang syarat dengan perasaan tulus itu, saya benar-benar terharu. Di tengah kehidupan yang riuh dan penuh perhitungan licik, masih ada hati yang mulia, perhatian yang tulus tanpa pamrih. Ini memberi saya kekuatan untuk terus melangkah di jalan menuntut keadilan bagi diri saya sendiri. Sementara saya perlahan menemukan kembali kedamaian dan keseimbangan hidup di Padepokan, di sisi lain, keluarga Ibu Wati tenggelam dalam kekacauan yang mereka ciptakan sendiri. Rencana untuk menekan dan mengintimidasi menantu sejak hari pertama gagal total. Bahkan dipermalukan dengan bukti rekaman yang saya miliki, membuat Ibu Wati marah hingga kehilangan kendali. Dia tidak pernah menyangka bahwa seorang gadis yatim piatu dari kalangan bawah di matanya, berani menantangnya dan pergi dengan kepala tegak. Kekecewaan dan amarah yang terpendam membuat tekanan darahnya melonjak drastis. Sore itu juga, dia memegangi dadanya, terengah-engah, wajahnya pucat pasi, lalu pingsan di tengah rumah. Hal ini membuat Bagus panik dan harus segera memanggil ambulans untuk membawa ibunya ke rumah sakit umum kota. Suasana di ruang gawat darurat selalu pengap oleh bau desinfektan dan suara bip-bip terus-menerus dari berbagai mesin medis. Bagus duduk dengan kepala tertunduk di kursi plastik di luar koridor, kedua tangannya menjambak rambut, wajahnya kuyu dan lesu hanya dalam 2 malam tanpa tidur. Dokter memberitahu bahwa Ibu Wati mengalami krisis hipertensi akut dan harus dirawat inap beberapa hari untuk observasi, perawatan, dan tes lebih lanjut untuk mengevaluasi fungsi jantungnya. Uang muka biaya rumah sakit tidaklah sedikit. Sementara itu, Bagus mengeluarkan dompet kulitnya, menghitung berulang kali, dan hanya tersisa beberapa ratus ribu rupiah saja, cukup untuk membeli beberapa porsi nasi kotak. Ironi situasi mulai terungkap. Bagus memiliki pekerjaan yang stabil, gaji sebagai insinyur konstruksi setiap bulan tidaklah rendah. Tetapi selama bertahun-tahun, semua pendapatannya dikelola sepenuhnya oleh Ibu Wati. Kartu ATM gaji, buku tabungan, hingga bonus hari raya, semuanya ada di dalam tas ibunya. Ibu Wati selalu menggunakan alasan bahwa putranya boros dan tidak bisa menyimpan uang untuk memaksa Bagus menyerahkan seluruh penghasilannya. Setiap bulan, dia hanya memberi Bagus uang saku yang sangat sedikit untuk bensin dan kopi. Bagus sudah terbiasa dengan perlindungan dan kontrol ekstrem itu, hingga dia benar-benar kehilangan kemampuan untuk mandiri secara finansial. Sekarang, saat ibunya terbaring tak sadarkan diri di ranjang rumah sakit, kartu bank dan surat-surat penting disimpan rapi oleh ibunya di rumah, dan dia sama sekali tidak tahu kata sandi brankas. Bagus benar-benar menemui jalan buntu. Dia berlari ke sana kemari, menelepon beberapa teman kerja untuk meminjam uang, tetapi semua orang punya keluarga dan pengeluaran sendiri, tidak bisa membantu dengan jumlah besar secara mendadak. Keesokan paginya, ketika Ibu Wati sadar, kondisinya masih pucat. Bagus dengan ragu-ragu berdiri di samping tempat tidur. Dia dengan terbata-bata menjelaskan situasinya, tidak punya uang untuk membayar biaya rumah sakit, dan meminta ibunya untuk menyerahkan kartu ATM gaji beserta kata sandinya agar dia bisa menarik uang. Mendengar permintaan untuk menyerahkan kartu ATM, Ibu Wati, meskipun masih lemah, langsung melotot ke arah putranya. Dia dengan suara serak membentak Bagus, "Dasar anak boros. Ibu baru sakit sedikit sudah mengincar uang, menuntut hak pengelolaan keuangan." Dia dengan tegas menolak memberikan kata sandi, menyuruh Bagus untuk meminjam uang dari teman-temannya sendiri. Bersikeras memegang erat asetnya. Tindakan keras kepala dan tidak masuk akal dari ibunya menjadi titik balik yang menyadarkan pria berusia 30 tahun itu, yang selama ini hidup seperti anak besar di bawah bayang-bayang ibunya. Rasa lapar, kelelahan, tekanan dari rumah sakit, dan rasa malu karena tidak punya uang sepeser pun untuk mengurus dirinya sendiri telah mendorong Bagus ke sudut. Untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Bagus tidak lagi menunduk dan patuh pada ibunya. Dia berdiri tegak, dengan suara keras membantah Ibu Wati. Dia berkata bahwa itu adalah hasil keringatnya. Dia punya hak untuk menentukan hidup dan uangnya sendiri, tidak bisa selamanya bergantung pada ibunya, hingga saat sulit tidak tahu harus berbuat apa. Bagus dengan tegas menyatakan, jika Ibu Wati tidak memberikannya, dia akan membawa KTP ke bank,
melaporkan kartu hilang untuk membuat kartu baru, mengubah seluruh kata sandi, dan selamanya merebut kembali kemandirian finansialnya. Perlawanan sengit dari putra satu-satunya itu membuat Ibu Wati terkejut, marah besar, tetapi sama sekali tidak berdaya. Tali yang mengikat ketergantungan Bagus pada ibunya akhirnya putus dalam situasi yang paling ironis. Seminggu setelah insiden rawat inap, kesehatan Ibu Wati berangsur stabil dan dokter mengizinkannya pulang. Namun, tindakan Bagus yang bersikeras mengambil alih kartu gajinya untuk dikelola sendiri membuat Ibu Wati merasa kekuasaannya sangat terlukai. Dia tidak berani melampiaskan amarahnya pada putra kesayangannya, sehingga dia menumpahkan semua kesalahan dan kebencian kepada saya. Dia merasa perlawanan dan kepergian sayalah yang telah menanamkan bibit pemberontakan di kepala Bagus, menghasut putranya untuk durhaka. Tidak rela kalah dari seorang menantu rendahan, Ibu Wati berencana mendatangi tempat kerja saya untuk melabrak, mempermalukan, dan memaksa saya kembali untuk menerima hukuman. Sabtu pagi, area depan Padepokan Mas Budi cukup ramai karena ada banyak kelas untuk anak-anak. Saya sedang berdiri mencatat buku di meja resepsionis ketika mendengar keributan dari arah gerbang utama. Ibu Wati datang bersama dua tetangganya, wajah mereka penuh amarah, langsung menyerbu masuk ke halaman. 3 wanita paruh baya itu berdiri menghalangi jalan masuk, mulai berteriak dan memaki untuk menarik perhatian para orang tua dan murid di sekitar. Ibu Wati berkoar-koar bahwa, saya ini menantu kurang ajar, penipu, menipu uang keluarga suami, lalu kabur dengan laki-laki lain. Dua tetangganya ikut menimpali, melontarkan kata-kata hinaan, menunjuk-nunjuk ke dalam padepokan, menciptakan suasana yang sangat kacau dan tidak pantas. Mas Budi dan beberapa pelatih lain hendak keluar untuk menertibkan, tetapi saya memberi isyarat untuk menahan mereka. Saya tahu wanita-wanita ini hanya pandai membuat keributan untuk menciptakan tekanan psikologis. Jika kami menggunakan kekuatan untuk mendorong mereka keluar, kami akan masuk ke dalam perangkap mereka yang ingin menjadi korban. Saya merapikan keras seragam saya, berjalan dengan tenang dan anggun ke arah gerbang. Ketenangan saya membuat ketiga wanita itu sedikit gentar. Suara makian mereka pun mereda. Saya berdiri berhadapan dengan Ibu Wati. Tatapan mata saya tajam, sama sekali tidak menunjukkan rasa takut atau goyah. Saya mengeluarkan ponsel dari saku, membuka aplikasi perekam suara, dan menyalakan speaker luar dengan volume maksimal. Suara notifikasi yang menandakan rekaman dimulai terdengar jelas. Saya berbicara dengan suara lantang dan tegas, memastikan semua orang di sekitar bisa mendengar. Saya menyebutkan nama lengkap Ibu Wati, alamat tempat tinggalnya, dan menunjuk langsung kedua wanita yang bersamanya. Saya menganalisis dengan runut setiap pasal pidana yang sedang mereka langgar, mulai dari tindakan mengganggu ketertiban umum, penghinaan terhadap kehormatan dan martabat orang lain, hingga tuduhan fitnah tanpa dasar. Saya memperingatkan mereka bahwa setiap perkataan dan tindakan mulai saat ini direkam sebagai bukti untuk diserahkan ke Polres, dan mereka akan bertanggung jawab penuh di hadapan hukum atas tindakan pencemaran nama baik. Kedua tetangga yang ikut serta, yang sebenarnya hanya iseng dan diajak oleh Ibu Wati, agar terlihat ramai tanpa tahu duduk perkaranya, mulai pucat pasi. Ketika mendengar analisis hukum saya dan melihat lampu ponsel yang menyala merekam, mereka saling pandang dengan cemas. Mereka terbata-bata membela diri, mengatakan tidak tahu apa-apa, dan hanya ikut-ikutan, lalu perlahan mundur untuk mencoba kabur. Ibu Wati, melihat sekutunya menyerah dan dipatahkan oleh argumen saya yang kuat, menjadi bingung dan tidak bisa berkata apa-apa. Pada saat itu, sekelompok murid pria yang sedang berlatih di dalam juga keluar dan mengepung saya. Mereka melipat tangan di dada, menatap tajam ke arah para pengganggu. Kehadiran para pemuda yang kuat itu, menciptakan dinding tekanan tak terlihat yang sangat besar. Ibu Wati tahu dia tidak bisa berbuat lebih jauh. Dia dengan kesal berbalik pergi, sambil menggumamkan sumpah serapah yang tidak jelas. Saya tetap pada posisi saya, dengan hati-hati mengambil foto plat nomor sepeda motor mencurigakan yang diparkir di sudut jalan tempat kelompok itu tadi mendekat, untuk mengantisipasi risiko apapun di kemudian hari. Drama itu berakhir dengan antiklimaks, mengembalikan ketenangan ke padepokan kami. Setelah insiden keributan yang gagal di depan padepokan, semuanya menjadi sunyi secara mencurigakan.
Saya tahu Ibu Wati tidak akan mudah menyerah, tetapi saat ini saya memiliki semua senjata hukum di tangan saya, tidak ada yang perlu ditakuti. Yang terpenting sekarang adalah menyelesaikan pernikahan di atas kertas ini secepat mungkin. Mengembalikan kebebasan penuh bagi diri saya sendiri. Saya berinisiatif menelepon Bagus, mengajaknya bertemu di sebuah kafe yang tenang di sebuah gang kecil di daerah Menteng. Suasana kafe itu sangat klasik dengan dinding berlumut dan rumpun bunga kertas yang mekar cerah, benar-benar terpisah dari hiruk-pikuk jalanan. Untuk memastikan keamanan mutlak, Agus bersama 2 murid pria lainnya diam-diam mengikuti saya, duduk di sebuah meja tersembunyi di sudut kafe, siap siaga jika terjadi sesuatu. Saya tiba di kafe tepat waktu. Sesaat kemudian, Bagus muncul, melangkah melewati pintu kayu tua. Penampilan Bagus sangat kuyu dan menyedihkan. Wajahnya tirus, janggut dan kumisnya tidak terawat, matanya menunjukkan kelelahan dan penyesalan yang mendalam. Kemeja yang ia kenakan kusut, tidak lagi rapi dan gagah seperti saat kami pertama kali bertemu. Bagus menarik kursi dan duduk di hadapan saya, kedua tangannya saling bertaut di atas meja, tampak sangat ragu-ragu. Bagus dengan terbata-bata mulai berbicara, suaranya serak. Dia mulai bercerita tentang hari-hari terakhirnya. Dia mengatakan bahwa sejak kejadian di rumah sakit, dia telah dengan tegas mengambil kembali semua dokumen dan kartu gajinya dari ibunya. Dia pindah dan menyewa sebuah kamar kos kecil untuk hidup mandiri, bertekad untuk melepaskan diri dari cengkeraman dan kendali Ibu Wati. Bagus dengan tulus meminta maaf atas tindakan gegabah dan kekerasannya pada malam ia menendang meja makan. Dia mengungkapkan penyesalan yang mendalam karena tidak bisa melindungi saya, bahkan ikut-ikutan dengan sikap patriarki ibunya untuk menginjak-injak saya. Dengan nada memohon, Bagus meminta saya untuk mempertimbangkan kembali, mencabut gugatan cerai, dan memberinya satu kesempatan terakhir untuk memperbaiki diri, untuk memulai dari awal. Dia bersumpah akan berubah, akan menjadi suami yang baik, dan akan mengurus kebahagiaan keluarga kami tanpa campur tangan ibunya. Saya dengan tenang menyesap teh kamomil hangat, membiarkan rasa pahitnya larut di lidah sebelum mengalir ke tenggorokan. Tatapan mata saya pada Bagus tidak mengandung kebencian, juga tidak ada secercah harapan atau kelembutan. Saya mengerti bahwa air mata penyesalan Bagus saat ini tulus. Perubahannya mungkin juga nyata, tetapi ada luka yang telah ditimbulkan tidak akan pernah bisa terhapus. Ada batasan yang sekali dilewati, tidak akan bisa kembali. Luka mendalam yang ditimbulkan oleh dia dan ibunya di hari-hari pertama pernikahan, telah membunuh semua perasaan, kepercayaan, dan rasa hormat yang saya miliki untuknya. Saya meletakkan cangkir teh. Suara saya tenang dan dingin hingga terasa kejam. Saya berkata terus terang kepada Bagus bahwa sebuah mangkuk yang telah pecah, meskipun direkatkan kembali dengan lem terbaik sekalipun, retakannya akan selalu ada di sana, siap melukai tangan siapapun yang memegangnya. Saya tidak bisa hidup seumur hidup di samping seorang pria yang pernah mengangkat tangan untuk memukul saya, yang pernah menendang hidangan yang saya masak dengan susah payah, hanya karena aturan kuno yang kejam. Saya mengeluarkan 2 salinan surat persetujuan cerai sukarela dari map yang telah disiapkan oleh Pak Tirtayasa. Di dalamnya, semua klausul tentang pembagian harta Gonogini tercantum dengan sangat jelas dan rinci. Aset masing-masing tetap menjadi milik pribadi, tidak ada sengketa apapun mengenai apartemen maupun keuangan pribadi. Saya mendorong kertas itu beserta pulpen ke arah Bagus, disertai dengan setumpuk foto kondisi meja makan yang hancur dan sebuah USB berisi file rekaman suara sebagai bukti ancaman. Saya berkata dengan jelas, jika dia menolak menandatangani surat cerai sukarela, saya akan segera mengajukan gugatan sepihak ke pengadilan dengan semua bukti ini. Saat itu, karier dan nama baiknya akan sangat terpengaruh. Di bawah ketegasan dan tekanan hukum yang saya berikan, Bagus tahu dia tidak punya pilihan lain. Dia dengan gemetar mengambil pulpen, tangannya bergetar saat menandatangani halaman demi halaman. Persetujuan selesai dibuat, menyelesaikan semua ikatan hukum dengan damai. Tepat saat Bagus selesai menandatangani lembar terakhir, ponselnya yang tergeletak di meja tiba-tiba bergetar dan berdering tanpa henti. Layar menyala menampilkan tulisan ibu memanggil. Pasti Ibu Wati merasakan sesuatu yang tidak beres dan menelepon untuk memeriksa. Bagus ragu-ragu sejenak,
menatap saya lalu ke ponselnya yang terus berdering. Akhirnya, dia menguatkan diri dan memutuskan untuk menjawabnya, bahkan menyalakan speaker luar agar saya bisa ikut mendengar. Begitu panggilan terhubung, suara melengking penuh amarah dan kekuasaan Ibu Wati langsung meledak dari speaker. Dia berteriak di telepon, melarang Bagus bertemu atau menandatangani surat apapun dengan saya. Dia memaki Bagus sebagai orang bodoh yang bisa diatur oleh perempuan rendahan. Dia mengancam akan menyewa pengacara terbaik, menuntut pembagian nilai apartemen saya, agar saya keluar dari rumah tanpa apa-apa dan menanggung malu. Dia bahkan mengancam akan datang ke kantor saya dan membuat keributan lagi sampai saya dipecat. Berbeda dengan ketakutannya yang biasa, kali ini Bagus membalas ibunya dengan sikap yang sangat tegas. Dia memotong ucapan ibunya dengan suara yang dalam namun mantap. Bagus memberitahu bahwa semua surat cerai telah ditandatangani, pembagian harta sudah jelas, tidak ada utang piutang. Lebih dari itu, dia menggunakan pengetahuan hukum yang saya peringatkan sebelumnya untuk menasihati ibunya. Bagus memperingatkan Ibu Wati bahwa seluruh rekaman suara saat dia menghasut putranya untuk melakukan kekerasan, memukul, dan merampas aset ada di tangan saya. Jika dia terus membuat masalah, memfitnah, atau tidak mau melepaskan saya akan membawanya ke pengadilan. Dan saat itu, dialah yang akan diadili karena menghasut kekerasan dalam rumah tangga dan melakukan pencemaran nama baik. Kata-kata tajam itu langsung menusuk psikologis Ibu Wati yang takut berurusan dengan hukum. Ujung telepon di seberang sana langsung hening, tidak bisa mengucapkan sepatah kata pun untuk membantah. Beberapa hari kemudian, semua prosedur pengajuan gugatan ke pengadilan agama berjalan cepat dan lancar berkat bimbingan dari Pak Tirtayasa. Pada hari menerima akta cerai, langit Jakarta cerah, angin musim kemarau berhembus sepoi-sepoi. Saya dan Bagus berdiri di lobi pengadilan, secara resmi menjadi orang asing. Tiba-tiba Ibu Wati muncul entah dari mana, wajahnya terlihat lebih tua dan lelah, tetapi matanya masih memancarkan kebencian yang tak rela. Dia berjalan melewati saya, melontarkan kalimat sinis dan pedas, "Hebat sekali kamu, akhirnya kamu menang juga dalam pertempuran ini." Saya berhenti, berbalik menatap lurus ke mata Ibu Wati yang penuh kebencian. Saya tersenyum lembut, senyum kelegaan dan pelepasan. Saya menjawabnya dengan suara tenang namun menusuk. Saya berkata bahwa dalam kisah sedih ini, tidak ada yang menjadi pemenang. Tetapi yang paling kalah dan paling menderita adalah dirinya. Ibu kalah saat mengajari putranya menjadi pria kasar dan patriarkis, mengubah seorang pria baik menjadi pengecut dan pelaku kekerasan, yang pada akhirnya menghancurkan kebahagiaannya sendiri. Kalimat saya bagaikan seember air dingin yang disiramkan ke wajah Ibu Wati, membuatnya terpaku dan bungkam 1000 bahasa. Saya berbalik dan melangkah pergi, tidak mau lagi membuang waktu sedetik pun untuk orang-orang beracun itu. Di luar gerbang pengadilan, Agus dan beberapa murid sudah menunggu di seberang jalan. Murid saya itu tersenyum cerah, berlari menghampiri dan memberikan segelas es teh manis. Saya menusukkan sedotan, menghirupnya dalam-dalam, merasakan manisnya menyebar di mulut. Angin sejuk meniup semua kesedihan dan kekecewaan dari hari-hari kelam yang telah berlalu. Udara kebebasan dan kemandirian memenuhi rongga dada saya. Mulai saat ini, saya akan menjalani hidup baru yang lebih kuat, lebih cemerlang, dan lebih bermakna dari sebelumnya. Jalan di depan bagi sang mawar berduri kini mulai mekar. Keesokan paginya, hari setelah memegang surat cerai, saya bangun sangat pagi. Tidak ada lagi perasaan berat yang menekan dada, sebaliknya, ada kelegaan yang luar biasa. Langit Jakarta di musim kemarau begitu jernih, sinar matahari keemasan menembus dedaunan pohon trembesi tua, menyinari jendela loteng padepokan. Saya menarik napas dalam-dalam, merasakan udara segar memenuhi paru-paru. Sudah saatnya saya membuat keputusan yang menjadi titik balik dalam hidup saya. Selama bertahun-tahun, saya menjalani kehidupan ganda. Siang hari sebagai seorang pegawai kantor yang rajin, berkutat dengan tabel dan laporan penjualan yang kering. Malam hari menjadi seorang pelatih bela diri yang penuh semangat, terbakar di atas matras latihan. Namun, setelah insiden pernikahan ini, saya menyadari misi sejati saya tidak terletak pada angka-angka tak bernyawa itu, melainkan dalam membantu perempuan-perempuan lemah menemukan kekuatan untuk melindungi diri mereka sendiri. Setibanya di kantor,
saya dengan hati-hati mengetik surat pengunduran diri. Ketika saya meletakkan surat itu di meja manajer HRD, dia sangat terkejut. Dia bertanya, apakah saya sedang menghadapi kesulitan? Pekerjaan saat ini sangat stabil, gajinya juga bagus, mengapa saya menyerah? Saya tersenyum tulus, dengan sabar menjelaskan, saya ingin mendedikasikan seluruh waktu dan energi saya untuk mengejar hasrat saya di bidang bela diri, terutama proyek mengajar bela diri untuk perempuan. Manajer itu mendengarkan, tatapannya berubah dari terkejut menjadi kagum. Dia menggenggam tangan saya erat-erat, mendoakan saya sukses di jalan yang telah saya pilih. Siang itu, saya dan rekan-rekan kerja terdekat mengadakan pesta perpisahan kecil yang hangat. Semua orang mengenang suka duka selama bekerja bersama. Ada yang merasa kehilangan, ada yang mendoakan. Tetapi semua orang mengerti bahwa saya sedang melangkah ke babak baru yang lebih cemerlang. Kembali ke padepokan, saya meminta izin Mas Budi untuk menyewa slot waktu kosong di pagi dan sore hari untuk membuka kelas-kelas khusus. Mas Budi menepuk bahu saya, tertawa lebar dan berkata, saya selalu mendukungmu tanpa syarat. Malam-malam berikutnya, saya begadang di depan meja kerja kecil saya. Cahaya lampu kuning menerangi lembaran-lembaran kurikulum yang saya tulis tangan dengan cermat. Saya menggabungkan esensi pencaksilat dengan fleksibilitas praktis dari MMA untuk menciptakan sistem latihan yang sama sekali baru. Saya tidak terlalu fokus pada latihan fisik yang ekstrem atau jurus-jurus indah untuk pertunjukan. Sebaliknya, saya fokus menganalisis situasi nyata yang sering dihadapi perempuan, seperti pelecehan di bus, diikuti orang jahat di gang sepi, atau bahkan kekerasan dalam rumah tangga. Dari situ, saya merancang teknik-teknik melarikan diri yang cepat, cara melepaskan diri dari kuncian, jambakan rambut, atau cekikan. Suatu malam, saat saya sedang sibuk memperbaiki materi latihan, Agus naik ke loteng. Murid saya itu membawa segelas jus jeruk dan sebuah kotak kayu kecil. Agus meletakkan gelas di meja, menggaruk kepalanya dengan malu-malu. Dia berkata bahwa setelah mendengar saya resmi berhenti dari pekerjaan kantor untuk membuka kelas bela diri profesional, dia secara pribadi membuat hadiah kecil untuk memberi selamat. Saya membuka kotak itu, di dalamnya ada sepotong kayu jati wangi yang diukir dengan sangat teliti. Dua kata, tetap kuat dengan goresan yang lembut namun sangat kokoh. Agus menjelaskan bahwa kayu jati, meskipun ringan, sangat tahan lama dan tidak dimakan rayap. Seperti kemauan seorang wanita, katanya, dari luar tampak lembut, tetapi kekuatan batinnya sangat tangguh. Memegang ukiran kayu itu, saya merasakan sudut mata saya menghangat. Kasih sayang yang tulus dari murid-murid saya adalah motivasi terbesar yang membantu saya melangkah di persimpangan jalan baru ini. Bulan November datang bersama angin musim hujan yang sejuk. Saat itu pula kelas bela diri khusus perempuan saya resmi dibuka. Saya menamakan kelas itu Kembang Baja, dengan harapan setiap perempuan yang datang ke sini dapat melatih ketangguhan dan ketajaman untuk melindungi diri mereka sendiri, sambil tetap menjaga keanggunan mereka. Ruang latihan dibersihkan, dilapisi matras busa berwarna merah muda lembut yang dikombinasikan dengan abu-abu, menciptakan suasana yang hangat dan aman. Hari pertama pembukaan kelas, saya sangat gugup. Tetapi ketika saya melihat lebih dari 20 peserta perempuan dari berbagai usia, dari mahasiswi muda, hingga ibu rumah tangga, dan karyawati yang pemalu melangkah masuk, hati saya dipenuhi kebahagiaan yang tak terlukiskan. Di sesi pertama, saya tidak meminta semua orang untuk berganti seragam atau langsung berlatih. Kami semua duduk dalam lingkaran besar di atas matras. Saya ingin memulai dengan menghubungkan jiwa-jiwa kami. Saya melangkah ke tengah lingkaran. Berbicara dengan suara yang hangat dan tulus, saya memutuskan untuk menceritakan kisah hidup saya sendiri. Saya bercerita tentang masa kecil yang hidup dalam ketakutan akan pukulan ayah pemabuk, tentang ibu yang pergi karena tidak tahan dengan kekerasan. Ruangan menjadi hening, hanya terdengar desah napas pelan. Saya melanjutkan cerita tentang pernikahan kilat yang hanya berlangsung 3 hari, tentang meja makan yang ditendang, tentang hinaan kejam, dan tuntutan tidak masuk akal dari keluarga suami. Saya menatap lurus ke mata-mata yang berkaca-kaca di sekitar saya, suara saya menjadi lebih tegas dan kuat. Saya berkata kepada mereka, pada saat diinjak-injak itu, saya bisa saja memilih untuk berlutut menangis, pasrah pada nasib seperti banyak perempuan lain. Tapi saya memilih untuk bangkit,
menggunakan keterampilan yang telah saya latih untuk menghancurkan penindasan itu. Saya menegaskan kepada para murid bahwa belajar bela diri bukan hanya belajar cara melayangkan tinju atau tendangan. Belajar bela diri adalah belajar membangun kemauan baja, semangat yang tidak akan pernah tunduk. Selama Anda berani membela hak-hak Anda, tidak berkompromi dengan kejahatan, maka Anda sudah menjadi pemenang. Pemenang atas ketakutan di dalam diri Anda sendiri. Begitu saya selesai berbicara, isak tangis tertahan terdengar dari sudut ruangan. Mbak Mai, seorang peserta berusia sekitar 40 tahun, bertubuh kurus dengan wajah penuh penderitaan, menangis terseduh-seduh. Semua orang mendekat untuk menenangkannya. Mbak Mai dengan terisak menceritakan bahwa dia telah hidup dalam kekerasan psikologis oleh suaminya selama 15 tahun. Suaminya tidak pernah memukulnya secara fisik, tetapi selalu menggunakan kata-kata hinaan, mengisolasinya dari teman-teman, dan mengontrol setiap rupiah uang belanja. Dia selalu berpikir dirinya tidak berguna dan lemah, hidup pasrah karena takut dicap sebagai janda, dan takut anak-anaknya terlantar. Tapi hari ini, mendengar cerita saya, dia seolah tersadar. Dia menggenggam kedua tangan saya erat-erat, air mata panas mengalir deras di pipinya. Dia berterima kasih kepada saya karena telah menunjukkan kepadanya bahwa perempuan berhak dihormati, berhak menjalani hidup dengan kepala tegak. Sesi pertama berakhir bukan dengan keringat di atas matras, melainkan dengan air mata pengertian, dengan pelukan erat yang saling memberi kehangatan dan kekuatan. Itu adalah awal yang sempurna untuk misi yang sedang saya kejar. Waktu berlalu begitu cepat. 6 bulan telah lewat sejak saya pindah dari apartemen dan mengakhiri pernikahan singkat itu. Kelas kembang baja semakin berkembang, pendaftarnya begitu banyak, sehingga saya harus meminta beberapa teman dari klub untuk membantu sebagai asisten pelatih. Kesibukan dari pagi hingga larut malam membuat saya tidak punya waktu lagi untuk memikirkan kesedihan masa lalu. Hidup saya sekarang berputar di sekitar senyum para murid, tetesan keringat latihan, dan rencana untuk menyebarkan keterampilan bela diri ke masyarakat luas. Suatu malam di tengah minggu, ketika saya baru saja mengunci pintu ruang latihan dan bersiap pulang, telepon di tas saya tiba-tiba berdering. Layar menunjukkan nomor tak dikenal. Saya mengangkat telepon, halo. Ujung telepon hening selama beberapa detik, hanya terdengar desah napas berat, lalu suara serak yang dalam terdengar. Ini bagus. Suaranya telah banyak berubah hingga saya hampir tidak mengenalinya. Tidak ada lagi nada angkuh dan sombong dari seorang insinyur kantoran yang biasa dimanja ibunya. Sebaliknya, ada nada hati-hati, penuh keraguan, dan banyak gurat penderitaan. Bagus meminta maaf karena mengganggu saya larut malam. Dia bercerita bahwa dia telah berhenti dari perusahaan lamanya, sebagian karena tekanan, sebagian karena ingin mencari lingkungan yang benar-benar baru untuk menempa dirinya. Saat ini, Bagus bekerja sebagai kuli bangunan merangkap pengawas proyek di sebuah lokasi di pinggiran Jakarta. Pekerjaan kasar yang sangat berat, kehujanan dan kepanasan, tangannya yang dulu hanya terbiasa memegang pulpen dan keyboard, kini kapalan dan melepuh karena mengangkat bata dan semen. Dia menyewa sebuah kamar kos kecil beratap seng di dekat lokasi proyek untuk memudahkan perjalanan. Dengan suara penuh penyesalan, Bagus bercerita tentang hari-harinya hidup mandiri. Tidak ada lagi ibu yang memasak dan menyajikan makanan, tidak ada lagi yang mencucikan pakaiannya, dia harus melakukan semuanya sendiri. Hari-hari pertama sangat canggung, memasak nasi masih mentah, menumis sayur terlalu asin. Saat sakit demam sendirian di kamar kos yang sepi, harus membeli obat sendiri, merebus air untuk mengompres badannya sendiri, barulah ia benar-benar merasakan kesepian dan betapa berharganya seorang pasangan hidup. Semakin banyak kesulitan yang ia alami, Bagus semakin menyadari betapa buruknya sifat patriarkis dan otoriternya di masa lalu. Dia mengerti bahwa ibunya salah telah mengajari anak laki-lakinya untuk melakukan kekerasan pada istri, tetapi kesalahan terbesar tetap pada dirinya sendiri yang pengecut, lemah, dan tidak punya pendirian, hingga akhirnya menghancurkan kebahagiaan rumah tangganya sendiri. Bagus dengan tulus mengucapkan permintaan maaf dari lubuk hatinya, sebuah permintaan maaf yang terlambat namun penuh kesadaran. Dia dengan ragu bertanya satu hal, apakah di hati saya masih ada dendam padanya, atau pada ibunya? Saya berdiri bersandar di pintu gulung padepokan,
menatap langit malam yang berkelip bintang. Angin malam yang sejuk berhembus. Hati saya saat ini setenang permukaan danau di musim kemarau, tidak ada riak sedikit pun. Saya tersenyum lembut, menjawab Bagus dengan suara yang paling tenang dan damai. Saya berkata pada Bagus bahwa membenci seseorang adalah pekerjaan yang sangat menguras tenaga dan waktu. Saya punya kehidupan baru yang penuh makna untuk diurus. Ada murid-murid yang menunggu bimbingan saya, jadi tidak ada lagi ruang di pikiran saya untuk menyimpan hal-hal negatif dari masa lalu. Saya merasa senang karena dia telah belajar mandiri, menyadari kesalahannya untuk diperbaiki, dan menjadi pria yang bertanggung jawab atas hidupnya sendiri. Saya mendoakan Bagus agar kuat dalam pekerjaan barunya dan menasihatinya untuk menjalani sisa hidupnya dengan baik. Percakapan berakhir dengan damai. Masa lalu benar-benar telah tertinggal di belakang, terkunci rapat oleh pemahaman dan pelepasan yang utuh, memberikan ruang bagi hal-hal baik yang menanti di depan. Kabar baik menyebar dengan cepat, keberhasilan dan makna kemanusiaan dari kelas kembang baja segera dikenal di area sekitar. Kisah tentang seorang pelatih perempuan yang berdedikasi mengajar bela diri yang digabungkan dengan keterampilan hidup dan meningkatkan kesadaran akan hak-hak perempuan telah menarik perhatian banyak lembaga dan organisasi. Suatu pagi yang cerah, perwakilan dari Gerakan Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga PKK, tingkat kota datang langsung ke Padepokan untuk bertemu saya. Ketua timnya adalah seorang ibu parubaya yang bijaksana dengan wajah yang ramah. Beliau sangat memuji model kelas saya, dan menawarkan kerjasama yang sangat berarti. Beliau mengundang saya untuk menjadi narasumber dan instruktur langsung untuk keterampilan bela diri melawan kekerasan dan pelecehan bagi perempuan di berbagai balai warga dan aula kelurahan di seluruh penjuru kota. Ini adalah proyek komunitas yang sepenuhnya gratis untuk membantu perempuan di pemukiman padat karya, mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial untuk mendaftar di kelas-kelas profesional. Saya langsung setuju tanpa berpikir dua kali. Ini adalah tujuan terbesar yang selalu saya impikan. Sesi pertama diadakan di balai warga sebuah kelurahan terpadat di kota. Aula yang luas itu penuh sesak, dari gadis-gadis muda, ibu-ibu yang menggendong bayi, hingga para nenek yang rambutnya telah memutih. Suasananya sangat antusias dan hangat. Saya naik ke panggung, tidak mengenakan pakaian formal, melainkan seragam silat yang rapi, yang memancarkan energi dan kesehatan. Dalam sesi itu, saya tidak menggunakan istilah hukum yang kaku atau teori bela diri yang rumit. Saya menggunakan bahasa sehari-hari yang paling dekat untuk menjelaskan kepada para ibu dan saudari tentang apa itu kekerasan dalam rumah tangga, dari kekerasan fisik, mental, hingga ekonomi. Saya membimbing mereka cara mengenali bahaya, cara mencari bantuan dari aparat setempat, dan dari hotline perlindungan perempuan. Diselingi dengan itu, saya mengundang seorang asisten ke atas panggung, secara langsung mempraktikkan gerakan pertahanan diri paling dasar seperti melepaskan diri dari tarikan tangan dan cara melawan saat didorong jatuh. Semua orang di bawah antusias mengikuti, banyak tangan terangkat untuk bertanya, menciptakan ruang berbagi yang sangat terbuka. Ketika sesi berakhir dan semua orang mulai pulang, saya tinggal sejenak untuk membereskan materi di meja. Seorang nenek bertubuh kecil dengan punggung sedikit bungkuk, mengenakan kain dan kebaya sederhana, naik ke panggung. Beliau membawa sebuah keranjang belanja plastik merah yang sudah usang. Beliau dengan ragu-ragu mendekat, tangannya yang keriput dengan gemetar memegang tangan saya. Beliau membuka keranjangnya. Di dalamnya ada 2 ikat sayur kangkung segar dan 10 butir telur ayam kampung. Nenek itu dengan suara tercekat berkata, "Ini sedikit oleh-oleh dari kebun, nenek tanam dan pelihara sendiri, untuk ibu guru." Air matanya mengalir di pipinya yang legam terbakar matahari. Beliau bercerita bahwa putrinya yang menikah di desa sebelah sering dipukuli oleh suaminya yang pemabuk. Namun, karena sudah tua, lemah, dan kurang pendidikan, beliau hanya bisa menasihati putrinya untuk bersabar demi keutuhan rumah tangga. Beliau selalu merasa bersalah, dan tidak berdaya melihat penderitaan putrinya. Tetapi hari ini, setelah mendengar penjelasan saya, beliau sadar bahwa bersabar adalah bentuk pembiaran terhadap kejahatan. Beliau berkata akan pulang dan memberitahu putrinya untuk berani melapor ke polisi dan mengajarinya gerakan-gerakan melarikan diri yang baru saja saya ajarkan. Melihat air mata ibu tua itu, melihat hadiah sederhana dari desa yang syarat dengan ketulusan,
hati saya sangat terharu. Saya memeluk nenek itu erat, menenangkannya. Malam itu juga, di bawah cahaya lampu meja yang akrab, saya dengan tekun mengetik baris-baris pertama untuk sebuah proposal baru. Proposal untuk memperluas jaringan kelas bela diri gratis. Tidak hanya di tingkat kota, tetapi ke seluruh provinsi. Saya ingin menanam benih keberanian dan kepercayaan diri di setiap sudut, agar tidak ada lagi perempuan yang harus hidup dalam ketakutan dan keputusasaan. 3 tahun telah berlalu. Musim kemarau Jakarta kembali datang, membawa warna keemasan dari guguran daun di jalan-jalan yang akrab. Seiring dengan perubahan waktu, proyek bela diri komunitas saya juga telah berbuah manis. Dari sebuah loteng sempit di Padepokan Mas Budi, kini, studio Kembang Baja telah resmi pindah ke lokasi baru yang lebih luas dan megah di pusat kota. Ruang latihan dilengkapi dengan matras standar internasional, samsak, dan peralatan pelindung profesional, memenuhi kebutuhan ratusan murid setiap bulannya. Yang paling membuat saya bangga bukanlah fasilitas modern, melainkan dinding ketangguhan yang berada tepat di lobi utama pusat latihan. Itu adalah sebuah dinding besar berwarna putih, tempat menyimpan ribuan tanda tangan, pesan, dan kutipan inspiratif yang ditulis sendiri oleh para murid setelah menyelesaikan kursus mereka. Ada pesan-pesan sederhana seperti, "Terima kasih, guru, telah membuatku tidak lagi takut pada kegelapan." Atau mulai hari ini, aku akan menjadi tuan atas hidupku sendiri. Setiap tulisan adalah bukti nyata perubahan kesadaran, kebangkitan yang kuat dari perempuan-perempuan yang pernah lemah dan terluka. Kegembiraan terus berlanjut. Bulan lalu, sekelompok murid lama saya, termasuk Mbak Mai, dengan berani mendaftar di sebuah turnamen bela diri amatir antar klub se-Jabodetabek. Meskipun memulai dari nol, dengan ketekunan berlatih, mereka bertanding dengan semangat juang yang luar biasa. Ketika Mbak Mai naik ke podium untuk menerima medali perunggu, air mata kebahagiaan mengalir di pipinya. Dia telah sepenuhnya berubah, bebas dari bayang-bayang kekerasan psikologis, menjadi seorang wanita yang percaya diri, bersinar, dan mengelola usaha kecilnya sendiri. Medali itu bukan hanya prestasi olahraga, tetapi simbol kemenangan atas kesulitan. Pada suatu akhir pekan, di lokasi baru, kami mengadakan acara kumpul bersama yang dihadiri oleh semua kelas. Aula menjadi hangat oleh tawa, obrolan, dan tepuk tangan meriah. Berdiri di hadapan ratusan wajah berseri dari segala usia, saya merasakan gelombang energi positif menyebar ke seluruh tubuh. Saya memegang mikrofon dan berbagi tentang rencana masa depan. Saya mengumumkan bahwa proposal untuk memperluas model pelatihan bela diri gratis ke semua balai warga di tingkat kelurahan dan desa telah disetujui secara resmi oleh pemerintah daerah. Dengan beban kerja yang sangat besar, saya menyerukan pencarian asisten pelatih sukarela dari para murid yang sudah mahir. Mereka yang ingin ikut serta membawa api keberanian ini lebih jauh lagi. Begitu seruan itu selesai, tanpa perlu berpikir sedetik pun, puluhan tangan dengan kuat dan tegas terangkat ke udara. Dari Mbak Mai, mahasiswi tahun pertama, hingga karyawati kantor, semuanya siap mendedikasikan waktu dan tenaga mereka untuk membantu perempuan lain. Melihat tangan-tangan yang terangkat tinggi dengan kokoh seperti hutan pohon yang akarnya mencengkeram dalam ke tanah, hati saya dipenuhi kebahagiaan dan kepuasan. Perjalanan untuk mencari keadilan bagi diri sendiri dan membantu komunitas telah melalui banyak rintangan, tetapi buah manis yang dipetik sungguh luar biasa. Saya tersenyum cerah, mata saya menatap ke depan dengan penuh keyakinan. Kisah tentang meja makan yang berantakan hari itu telah ditutup selamanya, membuka sebuah kebenaran cemerlang yang akan terus disebarkan. Perempuan dilahirkan sebagai bunga, berhak untuk dicintai, dirawat dengan kelembutan. Tetapi bunga-bunga itu juga selalu memiliki duri yang tajam, dan sama sekali tidak akan pernah membiarkan siapapun menginjak-injaknya, atau menjadi lemah di hadapan badai apapun.